Halo Pro Konco, selamat datang kembali di podcastnya Komsos. Hei. Nah, hari ini kita punya program baru nih, namanya Podcast on the Spot. Jadi kita akan samperin tempat-tempat yang menurut kita menginspirasi gitu. Nah, hari ini kita udah ada di Panti Rehabilitasi Anak-anak Berkebutuhan Khusus Citra Bakti Luhur. Ini lokasinya di Citra. Hari ini juga saya nggak sendirian, saya ditemenin oleh si Airin. Lalu juga di sini ada Suster Justin. Nah, kita mau nanya-nanya nih Suster. Boleh, ya. Silakan. Soal panti sama soal pelayanan Suster di sini seperti apa? Boleh ya Suster? Boleh, silakan. Ya. Cik Airin ada yang mau tanya dulu nggak ke Suster? Boleh, mungkin kita bisa tanya sedikit tentang latar belakangnya dari panti ini, Suster, dan bagaimana untuk anak-anak sekarang udah ada berapa orang dan pengurusnya? Latar belakang kami bisa berada di Panti Citra Bakti Luhur ini di sini. Kami pertama-tama ada di daerah Lebak Bulus, juga di Kebayoran. Bapak Ciputra itu datang ke kami sendiri ke Lebak Bulus tahun 2007. 2007 bahwa para suster Alma bolehkah berkarya di Citra, karena Bapak menginginkan di Citra Raya ada sekolah berkebutuhan khusus. Waktu itu Bapak melihat kalau di Citra ini banyak anak-anak berkebutuhan khusus tidak diperhatikan, ditinggal kerja orang tuanya, bahkan hanya ditinggal sendirian di rumah, disediakan sebotol air putih gitu aja ditinggal kerja. Jadi ini dari mimpi Pak Ciputra bahwa kami bisa berkarya di daerah Citra Raya ini, dan punya SLB beliau menyumbang dengan beberapa donatur. Pertama-tama ada dua rumah itu maksudnya dua asrama yang bisa kami tempati, asrama putra dan putri. Itu pun awal itu saya membawa 30 anak yang tidak diketahui dari mana asalnya. Jadi sekarang memang sudah besar-besar. Kenapa kok masih di sini? Karena memang tidak diketahui dari mana. Tadi sebenarnya kita nggak boleh cerita anak dari mana. Pokoknya itu anak Tuhan ya saya bawa di sini dengan sekolah. Sekolah itu memang dari awal ditanya 2007 kita menjawabnya 2008 langsung oke, nanti ya mengenai tenaga memang waktu itu sangat kurang. Kebetulan dari awal saya ditugaskan di sini bersama Suster Ursula. Oke. Suster Ursula udah dipindah 2008 ya. Langsung ya mungkin saya jawab, saat ini puji Tuhan dari 30 anak ini berkembang sekarang sudah 65 anak yang tinggal di panti. Sekarang keadaan panti ada 5 asrama, kalau kita menyebut 5 wisma. Sudah punya aula, punya ruang doa, puji Tuhan tadinya tidak ada. Jadi pengasuhnya ada 13, susternya 5. Pengasuh 13, suster 5. Ya. Kemudian anak-anaknya ada 65. Selain 65 kita akan datang anak murid itu bersekolah di sini ada 40. Ada 40. Itu ya, beda lagi. Beda, itu antar saja jam 7 pulang jam 12. Oh gitu. Jadi yang sekitar sini tadi. Oh ya. Gitu. Ya. Iya. Puji Tuhan ya, semakin banyak kita semakin terbuka. Hampir setiap hari banyak orang datang ingin masukkan anaknya seperti itu. Oke. Gitu. Berarti bukan melulu anak-anak yang tidak tahu dari mana ya, tapi ada orang tuanya juga tetap diterima di sini. Itu pun yang kita prioritaskan yang memang orang nggak punya, mungkin keadaan ekonominya itu rumahnya mengontrak, itu yang prioritas bisa tinggal di asrama. Atau yang jauh, kadang hanya omanya saja atau neneknya aja yang kita terima. Oke. Gitu. Iya. Terus tadi sebelum kamera nyala, Sister, saya sempat nanya ya soal ini lahan kosong di sebelah, katanya mau dibikin panti juga ya, Sister ya. Karena banyak yang mau masuk juga gitu. Ya, sudah penuh sekarang sekolah itu sampai kita batas kelas ini harus dipisah, satu kelas paling 5, 3, ada yang tergantung kasusnya anak. Jadi kedepannya punya mimpi, saya waktu-waktu hanya mimpi-mimpi Tuhan yang ini. Punya workshop kan sudah gede, jadi anak-anak biar ada pekerjaan. Kita punya workshop kecil-kecilan buat sapu, keset. Gitu. Kantor sendiri kita belum punya, perlu tambah rumah, rumah tempat tinggal dan sekolah. Gitu. Ya, masih ada butuh beberapa hal lah ya, Sister ya. Iya.
Ya mungkin ini yang nonton di sini mau bantu-bantu juga boleh ya suster. Silakan. Silakan ya, sangat terbuka ya, nanti kita Siapapun yang kasih. membantu berkatnya yang melimpahkan Tuhan. Amin. Oke. Nah terus kalau suster sendiri pernah nggak sih suster, kan di sini kan sebenarnya kan suster itu kan pelayanannya banyak ya, bisa di sekolah, bisa dimanapun, dan saya rasa kalau menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini kan juga spesial case gitu ya suster ya. Pernah nggak sih suster merasa kayak Tuhan kenapa saya ditaruh di sini sih gitu? Oh pasti pasti adalah ya saya mungkin kurang lebih sudah 30-an mau 34 ya jadi suster, dan beberapa tempat. Awalnya saya di Malang memegang anak normal terlantar. Saya di anak normal terlantar tuh justru saya karena banyak pertanyaan ya, itu saya lebih nggak enjoy, maksudnya menghadapi anak-anak normal itu nggak mudah. Saya pindah ke anak CP khusus kursi roda dan tunanetra, itu saya lebih enjoy karena berat saat nyuap, saat mandikan, setelah itu sudah tinggal pas ngompol kita ganti. Terus saya pindah Jakarta, dipegangin anak autis dan tunaganda. Ya kita sebagai pengasuh, saya sendiri sebagai pengasuh, kita harus tahu ya karakter anak ini bagaimana. Mungkin Down syndrome, autis, tunanetra, hiperaktif kita beda, cara pelayanannya beda. Kalau Down syndrome butuh pujian, butuh ketenangan, butuh suaranya itu lembut. Kalau autis butuh tegas, butuh apa ya. Jadi kita harus tahu masing-masing karakter. Ya tentunya sebagai manusia biasa ya kita jenuh lah pasti. Kalau jenuh ya saya paling ya doa. Pertama-tama kekuatan saya berdoa, makanya waktu belum ada Gua Maria beda sekali. Sekarang ada Bunda Maria, walaupun kita nggak harus duduk di sini, saya dengan anak-anak dari sana itu ada, maksudnya nggak harus duduk di sini. Terus kita punya kapel, itu kita ke situ, kita titip anak dulu, karena masing-masing suster itu rata-rata pegang paling nggak 3, 4, 5 anak itu, karena pengasuh saat ini memang kurang. Sejak COVID itu pengasuh kurang. Iya. Jadi pertama-tama tadi kita harus tahu karakter anak masing-masing, kebutuhannya apa, kesukaannya apa, itu yang pertama kita tahu. Pendekatannya beda-beda sih. Iya, benar. Saya pikir selama ini tuh ya udah sama aja gitu. Oh tidak, beda ya? tidak. Kalau anak normal mungkin sama. Saya pernah hadapi anak yang TK itu pun kita jelaskan sekali 2 kali mungkin mereka tahu. Kalau anak gini sekali, 2 kali, 3 kali belum tentu, harus diulang terus. Karena ada pendekatan yang berbeda itu, ada kesulitan komunikasi juga ya tentunya ya suster ya. Nah itu bagaimana menjembatani kesulitan komunikasi itu, karena kan tiap anak berbeda untuk pendekatannya itu. Kalau kita pertama tahu karakternya, tahu anaknya maunya apa, kita tahu misalnya anak kok marah, misalnya anak autis kan nggak bisa bicara, marah terus, nangis terus ya. Oh mungkin kita harus tahu. Oh tadi udah minum kok, oh masih mau minum. Oh, tapi kok masih nangis, oh mungkin sakit perut. Saya biasanya gitu ibu. Oh ternyata tenang, kita kasih minyak kayu putih atau minyak telon. Walaupun umurnya sudah besar tuh perlakuannya seperti anak 5 tahun kayak gitu. Kan beda ya, anak spesial. Beda, walaupun usianya udah 30, perlakuannya kayak anak umur 4 tahun. Jadi kita kalau ini kok kadang kan nggak bisa kayak anak tunanetra contoh nih, kan meraba-raba tarik kita, pertama-tama yang kita kasih air putih dulu. Oh kok masih nangis, mungkin badannya nggak enak, oh mungkin karena pakai pampers harus ganti. Itu kepekaan itu yang pertama. Wow, luar biasa. Berarti satu sisi suster, satu sisi dokter juga ya. Bisa diagnosa ya suster ya. Kira-kira kenapa nih ya, karena nggak bisa bicara kayak si Benny itu, kadang saya nggak sadar, Benny sini, udah saya ngomong, oh iya ya, saya baru sadar, oh dia nggak bisa mendengar kok. Oh oke. Gitu. Jadi kita harus benar-benar, Benny harus melihat bahasa bibir. Oh, oke. Iya, makan kita itu harus pelan-pelan gitu. Kita mau makan, kita mau mandi. Kalau Benny sih sekarang puji Tuhan udah bisa membantu. Kita puji Tuhan, kita punya kayak kantin sederhana, dia tiap harinya jual minuman. Gitu. Kayak iya. Umur berapa sekarang Benny ini? 24. Udah 24 ya? Kita kita masih umur 7 tahun, 8 tahun dengan saya sih. Oh, berarti saya lupa. 17 tahun ya dengan suster dengan ya? saya. Lama juga ya?
Enggak, ini kan baru 16 ya. Iya, Baru 9 iya. atau 10. Oh, berarti dari pertama kali ini ada dong Suster Beni itu? Iya. Iya, sejak itu kita datang, kita tambah 30 terus tambah Beni yang dari luar-luar itu. Iya. Nah Suster tadi kan kurang pengasuh juga gitu ya. Lalu itu dapat tugas dari susteran lagi atau gimana untuk nambah pengasuh di sini, Suster? Kita Atau sukarelawan atau seperti apa? Iya, kita biasanya permohonannya ke Malang kan di sana ada sekolah SMPS, SMPP itu bagi apa kayak perawat kami sebut pengasuh itu sekolah dulu di sana. Nanti kayak ide gitu, jadi gratis. Setelah 3 tahun sekolah ditugaskan di panti-panti sambil mengembalikan ide, dikasih ya sedikitlah sekedar uang saku, uang pulsa kayak gitu aja. Oh gitu. Jadi kita harus mencari juga ke SMP normal siapa yang mau sekolah jadi tenaga sosial, kalau kami bilang sosial. Iya betul. Oh jadi nggak sembarangan orang, aduh sini Suster saya mau bantu gitu ya? Tidak, kami Harus sekolah saring dulu lagi ya. yang benar-benar tahu anak berkebutuhan khusus. Kalau guru yang benar-benar PLP, punya pendidikan S1-nya PLP. Sekarang tuntutan dari dinas juga harus PLP. Iya. Oh, okay. S1 paling rendah. PLP itu apa? Sorry. Pendidikan luar biasa. Oh, pendidikan luar biasa. Oke. Iya. Karena perlakuannya juga berbeda sih ya. Iya. Butuh pendekatan yang berbeda juga. Banyak yang melamar misalnya sastra umum S1 nggak bisa kerja di sini. Oke. Kasihan. Iya betul. Dan kita nggak bisa memberi yang banyak. Dan Sekitar uang saku. Dan kasihan dua belah pihak juga ya. Yang ngajar juga kasihan, anak-anaknya juga kasihan karena nggak mendapatkan pendekatan yang mereka butuhkan gitu, nggak pas. Iya. Nah, Suster pernah nggak ada satu kejadian itu dari anak-anak mungkin meluk Suster aja tanpa berkata apa-apa atau apa gitu yang membuat Suster terharu, terus mungkin lagi kalau Suster bilang tadi ya manusiawi ada capeknya juga gitu, tahu-tahu ada seseorang anak gitu ya melakukan sesuatu apa yang bikin Suster enggak nih saya nggak boleh begini nih gitu. Oh, itu yang membuat saya bertahan kenapa sampai sekarang justru anak-anak. Saya pulang dari mana-mana, contoh rapat di mana-mana kan pasti rapat itu banyak hal yang dibilang. Terus saya pulang disambut dengan anak-anak tuh hilang, sampai saya hilang. Justru anak-anak ini yang memberi kekuatan saya dan teman-teman yang penuh mendukung. Apalagi saya juga nggak bisa, teman lain bisa. Contoh itu yang membuat saya kuat bertahan sampai detik ini. Ya ini mereka yang bersama saya. Lalu anak-anak, para suster, perawat, itu sering itu yang saya alami sering ya. Saya pulang dari mana-mana, anak-anak peluk saya atau cerita, ada yang bisa ngomong cerita. Oh ini tadi dapat ini, itu bagi saya kekuatan. Iya, hilang capeknya. Capek hilangnya, hilang capeknya, capek hilangnya. Iya, karena anak kan kayak apalagi yang Down syndrome, yang kecil-kecil itu pastilah butuh kita juga butuh mereka. Justru nggak ada mereka, bagi saya lah nggak ada apa-apa gitu loh. Iya. Malah justru mereka yang menguatkan Suster. Iya benar. Melatih saya menjadi sabar, melatih saya kalau ada masalah jangan dendam, itu mereka. Iya, mereka kalau habis berantem atau apa, itu saya selalu mengatakan salam damai dulu. Damai berpelukan itu yang saya tanamkan untuk anak-anak khususnya. Kalau nanti nggak damai berarti makannya terlambat atau nggak boleh nonton TV, itu anak-anak merasa stres kalau itu. Iya. Pendisiplinan ya berarti ya. Pendisiplinan. Nggak ada yang berantem. Sering nggak sih Suster ada anak-anak yang berantem atau berselisih gitu? Atau mungkin tantrum gitu? Sekali sih. Misalnya anak itu lagi hobi melukis, contoh diganggu adiknya yang hiperaktif pasti marah lah. Mau gini, tidak, pasti nanti suster marah, nggak boleh nonton kita. Anak-anak kan nonton nggak seperti kita di rumah los, enggak ya. Kita juga atur. Atur itu hanya dari setengah 7 sampai jam 8 malam. Kecuali minggu gini nggak ada kegiatan ya saya boleh nonton. Atau malam minggu jam-jam hari-harinya kan hanya setengah 7, jam 8 kita udah doa penutup. Tidur nggak tidur dari kamar masing-masing. Jam berapa Suster? 8. Jam 8. Doa penutup. Kompletorium. Kalau enggak ya doa malam dari puji syukur. Oh gitu. Ya, kita ajarkan bangun
pagi kita berdoa dulu biar segala kegiatan kita diberkati, malam juga begitu. Bangun itu pertama anak-anak semua di tempat tidur harus doa dulu, entah dengan caranya masing-masing, turun rapikan tempat tidur, rapi semua, ambil alat mandi masing-masing, itu saya ajarkan. Wah, jadi mengajarkan buat mandiri juga, disiplin juga. Iya, walaupun nggak mau ya kita tuntun, kita rapakan. Akhirnya yang gede-gede itu udah bisa membantu, puji Tuhan. Mengajari adik-adiknya juga. Bisa. Saya sibuk banget mandikan adiknya, cuma tetap kita di situ. Kalau misal, kalau misal romonya ke sini atau bisa kami puji Tuhan dilayani seminggu 2 kali dari paroki, 2 kali dari SDB, maksudnya agak jauh dari Tiga Raksa. Oh, Tiga Raksa lumayan ya. Ya jadi pelayanannya sebulan 4 kali. Kebetulan kayak kemarin ada pelepasan, contoh ada misa, enggak ada, mungkin ada 1000 hari anak siapa, atau ulang tahun dikumpulin 3 bulan sekali. Seperti itu. Kalau Romo bisa, saya juga bisa, atau pemberkatan apa, cukup dilayani sih, puji Tuhan, dari paroki. Apapun yang penting Romo nggak bentrok, pasti oke. Saya minta nanti ceritanya, mohon doanya, saya minta kayak baptis, terima komuni anak yang sulit, sudah kita suruh ngumpulin surat baptis. Oh gitu. Mau baptis juga di rumah. Iya. Mungkin mau tanya sedikit, kita kan sudah melewati pandemi nih, puji Tuhan. Nah, selama pandemi itu mungkin ada sesuatu kendala yang luar biasa, karena kan kita sama-sama tahu ya, ada PSBB, lalu ada pembatasan ini itu, juga ada mungkin kesulitan ekonomi, dan itu bagaimana efeknya dan mungkin solusinya waktu itu supaya bisa berlanjut sampai sekarang ini gitu, Suster. Terima kasih. Waktu pandemi memang kami semua nggak boleh kemana-mana, di rumah ibadat sendiri semua. Itu memang benar-benar kami ketat. Kalau ada yang membagi sesuatu sampai di gerbang aja, kita jemur dulu, kita semprot, baru ini. Yang efek banget itu justru ke tenaga ini. Tenaga ini, kalau alat kayak sembako, kebutuhan sehari-hari, puji Tuhan, saya kan sering yang tamu sering kesini itu mesti kalau saya kurang saya telepon. Taruhlah di sana, walaupun apapun memang, makanya saya kasih wastafel di mana-mana waktu itu. Puji Tuhan, saya ada kegiatan kayak tanam-tanam, kayak melihara burung, melihara dari anak-anak nggak bosan ya. Kita waktu itu banyak burung, banyak tanaman, sudah ada ayam, ada ikan, kita jadi di situ kesibukannya tiap hari. Nanti suster ini dampingi ke ayam, ke tanaman, ke burung, ke itu jadi misalnya tanaman ini contoh sudah ini harus dipencarkan, jadi banyak anak-anak yang bidangnya di sana kita ajarkan, jadi happy. Jadi kita happy walaupun sampai mau berapa tahun, senang. Jadi kita doa dulu bersama, tetap terima komuni, susternya gantian memimpin. Ya Allah, itu seperti itu. Jadi kendalanya justru kami ini karena tenaga ini perawat. Jadi kita nggak bisa mencari keluar. Kalau kebutuhan sehari-hari, puji Tuhan ada aja ya. Walaupun memang kurang, nggak seperti biasanya, cukup untuk makan sehari, besok lagi gitu. Itu. Iya. Jadi kita tetap ada kesibukan. Terus ini kan udah 17-18 tahun ya, Sister ya? 16 tahun ya? Nanti. Nah, dari yang anak awal kan 30 itu, Sister. Itu sampai saat ini apakah mereka masih di sini atau udah ada yang bisa lepas keluar? Ada beberapa gitu. Memang bisa kerja di luar, kayak bantu di rumah makan, walaupun sehari 30 biar dia tahu bahwa cari uang tuh begini. Itu ada yang bantu satpam yang gede tadi, yang si boy tadi, yang jadi udah banyak membantu sih menurut saya. Ada yang tadi itu? Karena saya di bidang kayak pubertas tuh kami nggak tahu, kalau sudah yang terlalu sulit saya nggak bisa. Ada yang pindah di daerah Pamulang, tapi saat ini penuh. Udah penuh rumah cowok. Memang anak kita itu banyak ya, di beberapa tempat, Tangerang, Banten ini, itu hampir mungkin 200-an atau 300, saya lupa. Itu memang banyak yang cowok. Sedangkan kita pengasuhnya banyak cewek. Jadi gimana pun kalau pubertasnya nggak mengganggu, masih bisa kita atasi, bisa membantu. Ya, dengan kita cuma kamarnya beda. Kita ngontrol, walaupun satu rumah beda kamar. Itu ya memang cowok, yang belajar yang itu saya
belum terlalu ini ya, nggak tahu. Tapi lama-lama jadi tahu harus begini, arahkannya begini. Iya, pengalaman ya. Ya, berdasarkan pengalaman. Otodidak jadi. Ya, akhirnya kita ada kursus, ada itu. Oh gitu. Ada, sudah tahu sekarang. Iya. Oh beberapa berarti udah ada yang kerja di luar juga ya tadi ya. Baru. Terus tapi mereka masih rumah di sini atau? Iya, saya bilang walaupun sini. satu Wisma kamarnya sendiri yang gede-gede kita kontrol. Oh, gitu. Kan membantu mandikan adiknya, membantu ngepel, membantu masak, cuci. Iya. Kalau nggak ada mereka perawat juga lagi kurang. Iya. Jadi mereka justru yang paling belajar di sini bisa membantu pada akhirnya ya. Iya, yang memang Membantu dari awal gitu adik-adiknya lah ya. kita didik disiplin ternyata bagus. Iya. Kalau yang datangnya udah umur 10 tahun kayak gitu agak sulit. Jadi udah terpaku, udah terbentuk di luar sana, kita didik sini agak sulit. Ada yang nitip. Tapi rata-rata itu masuk sini umur berapa? Meskipun beda-beda ya suster ya. Tapi rata-rata kebanyakan di umur berapa sih suster? Sebenarnya kita peraturannya di bawah 10. Bawah 10. Cuma ada yang datang umur 10, 11 dan kondisinya yang memang harus ditolong. Memang urgent ya. Iya, itu ya kita masuk. Diskresinya ya nggak ini ya apa maksudnya nggak tega juga buat nggak diterima gitu ya suster ya. Oh gitu. Nah teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak nih? Ada? Jen? Nggak ada? Sudah jelas. Sudah jelas. Si Airin ada yang mau tanya lagi nggak? Tadi kan suster sempat bercerita untuk rencana-rencana ke depannya ya, ada mimpi-mimpi besar di dalam situ. Mungkin boleh lebih dibagikan supaya nanti umum bisa tahu, oh ada apa sih yang bisa kita bantu untuk mimpi-mimpi suster ini supaya bisa tercapai gitu. Jadi mungkin bisa sharing sedikit gitu suster. Ya ini kan pertama rumah, asrama, sekolah kan sudah penuh. Ya paling enggak kita nanti tambah sekolah dan asrama dan kantor, kita kan belum punya ya. Sekolah, asrama, kantor. Iya, yang urgent banget sih apa ya, rumah saya kira asrama. Sama ini tempat workshop yang gede-gede itu biar maksud saya nggak mungkin lah anak nggak ada kerjaan. Selama ini paling mari kita bersih-bersih sampai jam 12 apa semua itu memang harus ada, nggak ada sih yang kayak nganggur gitu, nggak bisa. Kalau Romo Jansen mengajarkan anak kondisi apapun harus ada kegiatan. Mungkin hanya yang sipi tidur aja ya ada musik, kita sambil cerita kan dia bisa mendengar. Jadi mimpi saya ya ada kantor, terutama kantor. Kalau bertemu ada kantor enak. Kalau kayak gini kan langsung ke rumah kayaknya kok mau duduk di mana mesti kan kita nggak enak, tamunya juga nggak enak. Iya, ada ruang tamu, masih ada tamu-tamu itu loh. Karena kan lebih baik kalau ada ruang kerja. Ya benar tuh. Oh kita tamu, oh langsung ke situ itu kan enak. Nah, dulu kan jadi lebih kondusif ya untuk bertukar pikiran. Jadi kalau suster lagi kerja administrasi atau yang lain kan juga nggak keganggu anak-anak gitu loh. Kerja sini pulang ke sana. Iya betul. Oh gitu. Kalau ada yang misalkan mau membantu gitu entah dalam bentuk apapun ya, boleh itu Mas. Langsung ke sini atau ada? Langsung ke sini, kita punya nomor rekening juga. Oh ada nomor rekening juga. Nanti boleh minta ya suster ya. Boleh, kita tampilkan boleh ya. Boleh. Iya. Nah ada lagi? Mungkin agak balik sedikit ke yang tadi itu, mungkin dari selama pelayanan suster selama ini ada saat-saat yang kayaknya I want to give up, saya pengen udahan gitu, dan mungkin ada hal sesuatu, mungkin aha momennya untuk saya harus terus gitu loh. Selain dari anak-anak itu mungkin ada 1-2 peristiwa khusus yang sangat membekas pada diri suster gitu yang terjadi. Ya ada ya, kadang kita nangani anak kayak gini, kita udah tangani contohnya yang gede, oh malah membalas yang nggak baik, mungkin ngeludahin kita, atau mungkin mau nonjok, itu kan kita greget, kenapain saya di sini gitu, adalah pasti. Terus saya kembali lagi merenung, lu panggilanku nggak ada yang nyuruh, ini kan mau saya sendiri saya datang. Kalau saya pulang udah sekian tahun saya ini kan juga malu juga sih. Ya kita harus kuat, tadi kekuatan kita ke doa, paling Tuhan kuatkan aku kalau memang Engkau masih pakai saya. Dan anak-anak ini tolong lembutkan, jangan, intinya saya itu loh, saya pribadi ya, anak-anak bisa mandiri berhasil tuh kan kita puas. Seneng. Untuk dirinya sendiri loh.
cari uang nanti juga ditabung untuk kamu juga gitu. Itu jadi cari uang tuh begini. Itu kayak si Benny contoh kayak sehari saya kasih 5.000 biar semangat. Nah, walaupun hasilnya kadang hanya 30 namanya jual kan. Jualan minuman tadi. Ya, minuman dan pop mie kayak gitu bisa masak mie goreng apa, kadang goreng pisang kayak gitu udah bisa. Ada ya, ada kadang kita putus asa lah. Kerja di luar aja lah, kita pulang aja di rumah. Keluarga ini banyak kadang adik-adik saya udah Mbak berat banget kayak tugasnya di rumah aja itu ada. Iya. Tapi kembali lagi, aduh anak-anak sama siapa? Itu sama siapa? Kadang saya begitu. Itu ada rasa rindu sini, ada rindu pulang, iya. Kadang dua pilihan yang berat bagi saya sih. Oke. Kembali lagi ke doa, itu aja. Ada doa khusus atau kepada santo atau santa khusus atau Kalau apa? saya yang doa kuat itu di jam 3. Doa kerahiman ada doa utama Kerahiman. itu. Walaupun saya di mobil kan saya foto di HP, walaupun saya nggak hafal itu. Saya tek itu yang saya merasa ini banget banyak terkabul ya rosario juga. Rosario. Mungkin bisa jadi masukan buat kita-kita yang kadang-kadang juga punya momen-momen gelap dalam hidup kita untuk ikut belajar mendoakan doa kerahiman sama rosario ya, Suster ya. Itu nggak boleh lewat itu Oke. karena keselamatan. Senjata kita, kalau saya pribadi senjata utama rosario. Saya Terus jam 3 tet itu ada doa utama dulu baru yang kerahiman. Oke. Jadi ada kayak Ada doa kan pribadinya biasanya ya. Yesus dalam darah air apa itu pokoknya saya nggak hafal. Oke. Walaupun doa terus. Ya lah panjang ya. Iya. Ngurang-ngurangin memori lah ya ada HP ini. Kalau ada momen yang ini lagi pasti saya ke hati Iya. kudus Yesus. Oke. Novena 9 hari. Ya. Oke. Oke, ada lagi, Ci? Ada kantin ya, Suster ya? Iya. Ada kantin, Suster. Oh, ada kantin. Oh enggak. Kami enggak ini kalau minggu kebetulan Benny kan kantinnya hanya minum-minuman kok Pak. Kalau kita mau habis ini mau beli Indomie yang anak-anak buat itu ada gitu. Ada. Bisa nanti tak suruh Benny. Tapi Benny-nya lagi ngelukis ya. Oh, Benny lagi ngelukis. Oh, kebetulan nyambung dari itu. Nah, ini Benny juga nih. Benny-nya lagi fokus lukis sebenarnya ada gurunya. Oh ya, ngomongin yang lukis ya, katanya ada di jual atas, lukisan nanti di juga ya. atas Nanti itu. boleh ke sana Boleh, Suster ya. silakan. Oke. Kalau dari workshop itu ada hasilnya dijual juga keluar atau hanya Nanti untuk workshop kan internal? belum berjalan. Oh, oke, belum berjalan. Sapu-sapu Nanti rencananya. hijau, keset kayak gitu sih rencana. Oh, jadi nanti bisa kita membeli gitu Iya, ya bisa. dari luar. Oke. Oke. Nanti mohon doanya aja Iya. paling enggak Oke. lancar semua. Dulu ini masih Oke. kayak gini semua kok. Hanya satu rumah, 2 rumah di sana dengan sebelahnya sekolah. Semuanya dulu ini setiap minggu saya udah potong. Nanti seminggu sekali saya potong. Udah begini. Oh gitu. Soalnya dia ribet tuh, Suster. Capek ngurusnya. Kalau tanah-tanah kosong ini kan dia Tanah kosong Iya, dia makanya rumputnya. kayaknya kayak gimana kalau nggak seperti potong. Iya. Ini sate potong. Oh gitu. Oke. Ya doakan aja Bapak Ibu. jadi Tapi di- workshop gitu ya, Suster ya. Workshop tambah rumah lagi. Tapi udah ada produk-produknya yang bisa dibeli hari ini gitu. Baru lukisan. Lukisan. Baru lukisannya. Oh, kita bisa lihat ke sana ya, Boleh Suster ya? silah. Kalau sudah Oke. selesai mari kita ke sana. Boleh? Oke. Kita ke sana ya. Iya. Kita ke sana. Yuk, kita ke sana. Ayo, Ayo. sekarang. Udah, Ke sana. makasih Boleh, banyak. terima Ya, kasih. terima kasih. Halo semuanya, saya Venus. Saya mewakili teman-teman saya yang berkebutuhan khusus dari Panti Asuhan Berkebutuhan Khusus Bakti Luhur Citra Raya. Di sini ada Benny. Hai, say hi. Halo. Tunarungu dan kemudian di sini ada Putra. Putra, say hi. Halo. Nah, mereka ini memiliki talenta yang sangat hebat, yaitu mereka bisa melukis. Dan mereka melukis ini sudah berlatih selama 4 tahun. Saya pengajarnya dan juga kakak saya yang sekarang berada di Swedia. Nah, mereka ini melukis khusus untuk Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Dan juga dalam lukisan mereka selalu ada ciri khas mereka, yaitu batik Indonesia. Nah, bisa dilihat ini sekarang lukisan Benny yang sedang dilukisnya. Kemudian di sini juga ada lukisan-lukisan yang sudah jadi karya-karya Benny dan Putra. Nah, Putra ini juga sedang melukis.
Nah, bila teman-teman mau atau tergerak hatinya untuk mengapresiasi, boleh sekali, boleh ini lukisan-lukisan diapresiasi, atau juga follow kita di Instagram atau TikTok yaitu Angel Bells. Terima kasih. Banyak kan udah kejual. Kan kunjungan kayak gini pada Jadi kalau mau mulai silakan ya. Karena biasanya ini sudah mau libur. Nah, ini jadi nanti jadi kita ngelatih mungkin libur juga sebulan. Jadi kita kayak event organisernya itu memang membantu mereka. Untuk Angel Bells itu khusus untuk mereka berdua. Saya. Jadi maksudnya saya hanya apa ya namanya, saya buat akunnya, saya buat. Kalau Benny nanti bisa mandiri kan dia. Ya, next time semoga ya. Karena ini aja kan masih dipantau terus ya. Jadi kita volunteer di sini, makanya kalau kita ada senggang, saya kan notaris juga, jadi kadang-kadang gaji biasa nggak bisa. Tapi kalau ada senggang, misalnya ada suster, ada keperluan, ya saya datang sama anak saya gitu. Mengerti. Karena kan kapasitas untuk melayaninya kan memang nggak bisa. Ya full gitu. Kalau memang ya ada Benny 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Ini kita di sini udah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Kemudian yang guidance tuh dulu ini kalau Putra anak saya yang gede, namanya Mars. Sekarang udah selesai master digital arsitektur di Sweden. Dapat beasiswa. Ya udah selesai kemarin baruan Juni ini, kemudian dia dapat kerjaan di sana. Ini yang ngajar Putra, anak saya besar. Namanya Bapak Chris gitu. Bapak Ade. Ya, yang ngajar kakak adik ini namanya Venus. Venus lulusan dari Universitas Hong Kong. Ya, dan nanti Juli ini juga udah mau pergi lagi, jadi tinggal saya yang guidance. Terus kalau di IG itu ada harganya juga. Kenapa? Kainnya atau dari bahannya? talenta mereka untuk lukisannya itu, kemudian juga dari apa yang kita gunakan produk-produknya. Produk-produknya. Karena kita pakainya produknya yang terbaik. Misalnya kayak ini katun India ya, tapi yang terbaik. Kan ada yang lebih murah kanvas, tapi kita nggak pakai gitu. Kemudian kita untuk coatingnya, untuk itu semua biar varnisnya itu kita pakai Windsor. Saya juga kadang-kadang pakai Windsor. Gitu. Iya. Kemudian juga lama mengerjakannya, gitu, tingkat kesulitannya. Oh gitu. Kalau yang katun India tadi berapa? Ini 1,5 juta. 1,5. Kalau yang Itali tadi? Itu 3 juta. 3 juta yang sana. Kalau yang di sini udah? Ini belum, ini 1,5 juta, 1,5 juta. Ini yang kecil ini. Ini yang 750.000. Ini 1 juta. Kemudian yang ini 1 juta. Ini 150. Ini 1,5. Ya tinggal ini aja. Oh. Iya. Berarti harganya bervariasi antara 7,5 sampai 3 juta ya, tergantung. Ya, tapi kalau biasanya kita punya gede lagi, itu ada yang 5 juta, 7,5 juta, 10 juta itu ada. Iya. Kalau yang 10 juta itu biasanya Bunda Maria gede yang gitu. Gede itu ya? Terus misalnya di sofa gini mereka pajang gitu. Oh. Ada di Instagram nanti bisa dilihat ya, atau di TikTok ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Atau begini atau dibingkai atau gimana? Oh, kita kalau pengiriman ke gini aja. Cuman di itu ya biasa dipakai bubble gitu supaya awet. Ya, supaya nggak rusak. Biar nggak rusak di jalan ya. Betul. Iya, betul, di plastik lagi juga. Kita kemarin pengiriman ke Medan ya. Medan, Padang. Tapi biasanya udah gini, jadi mereka kan kemarin di KRK kan itu mau pulang ke Medan, mau pulang ke Padang gitu kan. Jadi mereka, Bu nanti dikirimin ya, tapi udah udah memilih gitu, udah gitu, bayar juga. Udah bayar tapi dikirim ke sana, nggak dibawa langsung ya. Iya gitu.